Di sini ada joysticknya juga, jadi seharusnya kita bisa mainin pakai si HP ya. Tech antusias, tech reviewer, anjay. Agak kurang ya kalau misalnya belum pernah mencobain yang namanya drone gitu ya. Kamera yang bisa terbang-terbang, oke? Nah, gue salah satu orang yang nggak pernah nerbangin drone. Jadi lihat orang main drone pernah, tapi nggak pernah nerbangin. Akhirnya gue penasaran nih, gue pengen coba. Dan gue mencari yang harganya dan value-nya itu sebanding gitu ya. Bisa dibilang nyarinya yang murah. Dan akhirnya gue cari di toko online, ada beberapa merek yang gue lihat, ada DJI, beberapa merek China juga. Dan akhirnya gue menemukan satu drone, nggak ada mereknya. Harganya itu cuma 269.000. Ya, itu menurut gua nggak masuk akal. 269.000 itu baju si Haris tuh ya, videografer, lebih mahal dari itu. Ini nih barangnya 269.000 udah dapat drone. Katanya 4K, tapi kita lihat aja, oke? Yang lagi nyariin drone dan murah buat beginner, ini harus kalian lihat. Let's go. Oke, kita unboxing dulu ya. Oh no! Gue nyobekin dalemannya, guys. Ya udahlah ya. 200.000. Oke, jadi 270.000, 269.000 udah dapat boxnya. Drone-nya udah ada kameranya, udah ada controllernya, dan katanya bisa connect ke HP juga. Jadi gimana ya? Gue penasaran, langsung kita buka aja ya. Oke, dari boxnya sih solid gitu. Hitam, black, laki ya. Nggak, gue pilih warna hitam karena temen gue si Detra itu bilang kalau beli drone jangan warna yang cerah, entah itu abu-abu cerah atau yang putih, karena kalau misalnya lagi siang-siang itu susah ngelihatnya, katanya sih begitu. Ini namanya itu drone E88 Pro. Itu kalian bisa search aja drone murah atau drone E88 Pro. Nah, di sini itu gua dapetin ada baling-baling, bahasa Inggrisnya propeller ya. Anda yang di belakang jangan ketawa-ketawa, oke? Sepertinya ini buat ngecas entah si controller atau si drone. Ini apa ya? Kayaknya ada satu lagi. Ah, ini ada obengnya juga. Kita cek lagi aja. Ini ada 2 kertas di sini. App User Guide, Install Drone App. Ada aplikasinya yang bisa dikonekin. Ini tersedia untuk Apple Store dan Google Play. Jadi bisa digunakan untuk iPhone dan Android. Dan nama dari aplikasinya adalah Wi-Fi Cam. Ini kayak apa yang di rumah CCTV gitu. It's good then. Di sini di bawahnya ada instruksi untuk aplikasi-aplikasinya. Kalau misalnya dilihat di sini ada banyak banget ya. Dan di sini kita dapetin Super Endurance Foldable Drone Operating Manual H14 Plus. Jadi yang di bawah umur 14 tahun atau ayah-ayah yang ingin membelikan anaknya drone, please anaknya jangan di bawah 14 tahun dan dia mainin ini, berbahaya ya. Dia belum ngerti. Dan please read this manual carefully before operation and keep it properly for future reference. Dibaca gitu, pokoknya intinya gitu, dibaca ya. Oke, ini mungkin baterainya dibuat di Bogor ya atau Bandung, jadi AA battery. Dibutuhkan 3, jadi 3 baterai untuk si controllernya. Yang seharusnya ini nggak bisa dicas ya karena dia pakai baterai. Tapi kan ada baterai yang bisa dicas, jadi ya udahlah. Keterangan untuk signal connection of transmitter and receiver. Oke, jadi si drone-nya ini sama controllernya itu belum kalibrate gitu ya. Jadi dia belum terkoneksi gitu, belum jadian. Kita harus comblangin biar dia itu bisa terkonek. Nih, bisa flip and roll. Anjay. When drone is reaching, jadi 3 meter ketinggiannya dia bisa, drone-nya bisa muter gini seharusnya ya. Flip and roll. Nanti kita coba aja. Drone. Ya. Oke, kita lihat drone-nya dulu ya. Dia first impression gue mini ya. Kalau misalnya dilihat dari video-video, gue sebelumnya pernah ngeliat namanya DJI Tello. Dia tuh kecil, mini gitu. Kalau orang pegang ya segede telapak tangan. Ini juga sama ya, segede telapak tangan. Tuh ya. Dan enteng guys. Enteng banget ini. Bahannya sendiri ya sesuai sama harga ya, 270.000, dia plastik gitu. Nah, cara bukanya itu langsung ditarik gitu ya. Jadi dia menggunakan 4 kaki gitu dan ada 2 baling-baling di setiap kakinya. Jadi ada 8 baling-baling. Di sini juga kita tadi dapetin cadangan baling-balingnya. Karena ini baling-balingnya balik lagi ringkih menurut gue ya. Dan kameranya ini ada di depan.
Nah, tulisannya dia kamera drone foto or video. Kalian bisa record foto, kalian bisa record video, dan katanya ini 4K, tapi tidak tahu ya apakah benar dia 4K. Nanti kita tes aja pas pengujian. Ya, di atasnya ada power button, di sini ada seharusnya LED strip ya, yang jadi indikator. Di bagian depan juga dia ada kayak semacam AR blaster gitu. Gua nggak tahu AR blaster atau receiver dari sinyalnya seharusnya ya. Ada dua, kiri kanan di bagian depan, dan di bagian belakang nggak ada. Ini paling LED lagi mungkin yang sama kayak yang di atasnya. Seharusnya ini adalah baterai yang bisa di exchangeable, ya bisa dicabut, di exchange. Dan di sini dia menggunakan kapasitas 1800 mAh, 3,7 volt. Jadi kalian cuma dapat satu baterai aja. Oke, ini gua baru ketemu nih si portnya untuk ngecas. Jadi dia ada di dalam, guys. Kalau misalnya kalian mau ngecas, jadi si baterainya harus dicabut dulu dari si drone-nya. Jadi dia nggak ada di belakang sini. Seharusnya kan kalau misalnya lebih convenient, dia ada di belakang sini biar kita nggak usah cabut-cabutin aja gitu. Sekarang controllernya. Bahannya masih sama. Ini pastinya adalah transmitternya ya. Dan dia bentuknya kayak controller PS. Di atasnya dia ada R2, L2 gitu, dan ada R1, L1. Ada dua, apa namanya, kayak joystick gitu ya. Ada kayak arahan gitu ya, kiri kanan, atas bawah, tapi entah di sini tuh ada dua atas bawah ya. Yang satu naik dari permukaan, yang satu turun dari permukaan. Ini naik turun doang. Kayaknya sih ya, untuk memulai pencet yang ini buat naik. Kalau yang ini otomatis turun mungkin. Kalau yang ini pas lagi udah di udara, kita bisa naikin, kita bisa turunin. Langsung nyala tuh. Pas gua pencet yang ini langsung dia nyala, ada kedip-kedip. LED warna biru di sebelah sini, kayaknya dia menunggu untuk si drone-nya nyala. Gue bakal nyobain di depan, pastinya nggak di ruangan ya, karena tidak disarankan buat apa juga ya. Terakhir sebelum kita keluar, gue mau cobain aplikasinya dulu ya. Nah ini dia nih, Wi-Fi Cam. Wih, di sini ada joysticknya juga, jadi seharusnya kita bisa mainin pakai si HP ya, nggak usah pakai si controllernya ini. Dari reviewnya sih 4 ya, jadi seharusnya bagus ya, seharusnya ya. Oke, udah kelar, open. Oke. Connection of the model power, the red light flash, waiting for connection on the mobile phone. Oke guys, jadi gue nemuin nih ada Wi-Fi 4K B8 bla 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 ya. Dia menggunakan Wi-Fi, bukan menggunakan Bluetooth. Gile, menarik ya. Connected to device, can provide internet. Oke guys, akhirnya kesambung juga dan langsung nih kameranya secara live ada di HP tuh ya. Aplikasi tadi namanya Wi-Fi Cam. Ada muka gue. Ya! Mantap. Tapi emang agak-agak patah ya. Gitu, dan sepertinya ini sangat-sangat tidak 4K sih. Ini lebih ke 720p. Tapi ya lumayan lah ya. Udah bisa nge-record gini, ini mantep banget. Dan dia ada LED flash-nya. Tuh, kelihatan kan? LED flash-nya gitu. Apakah ini pakai memory card? Seharusnya tidak. Tapi dia tersimpan di HP gitu, tersimpan di aplikasi. Logikanya gitu ya. Di sini kan ada tanda kamera nih, sini nih. Tuh, kelihatan kan? Kalau misalnya cek. Nggak kefoto. Ya. Oh, nggak foto tuh. Foto tuh. Nggak ada suaranya. Dia silent. Kalau misalnya di petunjuknya kan ini ada controllernya ya. Kita bisa kayak kiri kanan, atas bawah. Di sini nggak ada. Nggak ada yang bisa kita pencet sini. Oke, ya udahlah, kita langsung tes aja. Nerbangin si drone-nya di lapangan terbuka. Oke? Let's go. Sip guys, sekarang udah di luar nih ya. Sekarang saatnya untuk mencoba si drone kecil ini. Buat naikinnya kita tinggal pencet ini satu, dia langsung naik. Mayday, mayday. Gue harus posisiin nama kepalanya dia, biar satu otak, tau gak sih? Nah, kan bener kan? Sorry mas. Nih, jadi kalau misalnya si drone itu ada di sebelah situ, kelihatannya jadi kayak gini ya. Dia, ya kameranya oke lah ya, wiggle gitu, tapi ya udahlah ya. Baterai habis. Nggak nyampe 15 menit, habis baterainya. Gimana dong? Kita ngecas dulu ya. Oke guys, tadi gue udah nyoba sedikit. Beberapa kali ada faulty dikit, ada celakain objek-objek
benda-benda properti orang gitu ya. Dan sekarang gue udah punya beberapa notes untuk si drone-nya ini. Pertama, dia itu nggak bisa diem, nggak bisa still gitu saat airborne. Jadi kalau misalnya gue terbangin, dia bakal ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu. Kenapa? Karena pas gue searching itu dia nggak punya yang namanya IMU, Inertial Measurement Unit, atau kalau misalnya bisa dibilang itu kompas untuk gyroskopnya gitu ya, biar dia itu still gitu di tempat, dia nggak punya. Nah, yang kedua adalah dia itu nggak punya micro SD atau tempat penyimpanan apapun di bagian drone atau di bagian controllernya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-save foto atau video itu lewat aplikasi di smartphone. Nah, yang ketiga adalah kamera 4K. Nah, kamera 4K di sini memang benar 4K, tapi 4K-nya itu bukan untuk video, tapi untuk foto ya. Jadi kalau misalnya gua foto, itu ukuran resolusinya adalah 4096 dikali 2160. 4K, benar. Tapi untuk videonya itu dia pakai 1080p. Aplikasinya, yang tadi gue bilang untuk kontrol, itu ternyata nggak bisa. Jadi cuma bisa digunakan untuk foto dan video doang. Dan yang terakhir adalah gunakan pelindung baling-baling. Tadi gue sempat gagal ya buat masangnya ya. Ternyata itu di dalam bagian sininya itu ada kayak pin gitu buat ngeklip biar dia itu bener-bener stay in place gitu. Sekarang kita langsung cobain aja si drone-nya. Gue bakal kasih tutorial cara menggunakan si drone E88 Pro ini, guys. Nah, yang pertama dilakuin pastinya nyalahin kedua. Ini tinggal diklik aja sekali dan ini di hold. Kalau kalian nyalain ini nggak bakal langsung terbang ya. Ini bakal ada di standby mode bisa dibilang. Taruh di bawah. Kasih jarak dikit. Nah, untuk nyalahin baling-balingnya si drone sebelum naik ya, sebelum airborne. Jadi naikin ke atas sekali. Ini udah kekalibrasi si controllernya dan si drone-nya. Cara nyalahinnya, button ini ke bagian atas. Nah, dia bakal muter, tapi belum terbang ya. Buat terbangin ya, kalian bisa manual aja naikin, atau kalian bisa pencet ini sekali biar dia otomatis terbang. Coba kita lihat ya. Naikin, kepala di depan, gue bisa naikin, kiri, ini kanan, ini kiri. Oke, jadi controllernya, jadi dia nggak bisa diem gitu guys. Nih, kalau misalnya kalian lihat, gue nggak ngapa-ngapain ya. Dia maju sendiri tuh. Dan ini jujur kontrolnya untuk beginner, menurut gue agak-agak ribet ya. Nah, button yang sebelah kanan itu untuk manuver ya, ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Buat yang sebelah kiri, ini untuk naikin si drone-nya ke atas, atau turunin ke bawah. Dan kiri kanannya ini untuk kepalanya ya, nengok kiri, nengok kanan. Gitu. Ayo kita turunin dulu. Dia otomatis ya, sekali pencet. Gue pengen kasih tahu beberapa button yang ada di belakang sini. Yang paling belakang ini, itu dia untuk kalibrasi. Tapi gue nggak pernah gunakan karena dia sekali kalibrasi udah aman lah ya. Nah, yang di depan dua ini, nah yang sebelah kiri adalah kecepatan, high and low. Jadi kalian ada 3 step ya. Kalau kalian pencet sekali, dia beep-nya sekali, berarti dia low, beep-nya 2 kali, dia medium, beep-nya 3 kali, dia itu high. Nah, yang di sebelah kanan, ini kan ada tulisan 360. Ini adalah satu keunggulan dari drone yang bisa dibilang harganya murah banget ya. Cuma 270.000, dia bisa muter sendiri. Tinggal klik sini, terus kita arahin aja ke kiri atau kanan, dia nanti bisa ngeflip sendiri, 3D roll gitu. Oke? Oke, kita nyampe ke kesimpulan drone E88 Pro. Ini menurut gua cocok banget ya buat beginner, apalagi dengan harganya 270.000. Dan dia itu tadi udah jatuh berkali-kali ya si drone-nya. Dia tetap durable, walaupun plastik dia tetap durable. Dan dia enteng, jadi mudah dibawa kemana-mana. Di dalam boxnya juga udah tersedia si kotaknya itu, jadi ya kalian bisa mudah taruhin ke tas atau kalian tenteng-tenteng itu gampang. Notes dari gua adalah si drone-nya itu kan tadi nggak punya kompas atau IMU ya, nggak ada buat kalibrasinya gitu. Jadi kalian agak ribet aja untuk latihannya. Dan yang kedua itu adalah dia baterainya cepet habis. Gue cuma pakai 15 menitan, sekitar 15 menitan dia udah mau habis gitu ya. Dia udah kayak bip-bipin gitu. Jadi ya menurut gue gitu, drone E88 Pro ini asik banget sih. 270.000 buat gue yang nggak pernah pakai drone. It's a really good drone. Gue merasa worth it banget beli drone ini. Ya, teman-teman gue juga pada penasaran. Jadi untuk kalian yang pengen beli drone ini, gue belinya di Ola Shop. Thank you for Ola Shop. Shoutout juga buat kalian. Dan ya kalian bisa searching aja di Ola Shop. Kalau kalian nemuin ini yang lebih murah, kalian bisa langsung beli aja. Oke? Gitu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, klik
tombol like-nya, dan jangan lupa buat subscribe juga. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin drone murah gitu ya, murah dan untuk beginner. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys, ciao. Bisa ngantar makanan nggak ya? Jadi Grab drone, go drone, Grab drone.